Jadi gini Bang Eka, saya ini kan penggiat medsos, ya salah Hmm, satunya Facebook. hmm, Masuk di grup-grup, hmm, Makrifat, Syariat, Hakikat, ya semacam itulah. Berkenalan dengan banyak orang, kemudian di dunia real seperti juga. hmm, Pasti dalam perjalanan tuh nggak lepas untuk membahas tentang ketuhanan atau oke, tauhid. hmm, Kemudian kata orang sih tasawuf seperti itulah. hmm, Di antara mereka itu pasti bicara tentang mengenal diri. ya, Ada sebuah ungkapan yang terkenal, hmm, barang siapa mengenal dirinya, tentu ia mengenal Tuhannya baik, atau Sang Pencipta. Ya seperti itulah bahasanya oke, oke, intinya. Pertanyaan saya ini, seberapa penting hmm, mengenal diri itu? hmm, Kemudian untuk apa atau hmm, tujuannya? hmm, Apakah ada metode-metode hmm, mencari diri itu sendiri? hmm, Kemudian setelah mengenal hmm, itu ngapain gitu loh. oke, Ya kan, apa manfaatnya untuk diri, untuk orang lain dan sebagainya. Mungkin saya minta penjelasan dari Bang Eka. oke. Monggo. Mengenal diri, ini kan satu hal yang memang sering kita temui itu, mau di YouTube kayak, mau di apa, di FB atau di grup-grup yang khusus bicara itu kan, mereka Ya. bicaranya ya mau bombastis gitulah ngomongnya kan, Ya. mengenal diri, kayak gitulah, Ya. mengenal diri. Nah, substansinya kan ke diri nih, artinya. Nah, sekarang kita, berpikir dulu, apa yang dimaksud dengan diri? Yang disebut diri itu apa? Ya, Kalau diri, dalam dalam hmm, bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, apa hmm, itu diri kan gitu? satu seseorang, Hmm, satu seorang gitu, hmm, atau pribadilah ya, seperti oke. itu. Nah, Nah, kalau kalau diri itu di apa tadi yang seperti kamu bilang bahwa dia itu pribadi. bersifat Hmm, pribadi untuk seseorang itu sendiri hmm, kan, hmm, hmm, berarti dia bersifat privat, ya kan? hmm. Privat, dia bersifat, substansi banget, Iya ya. dan tersembunyi sifatnya, Hmm. berarti tidak ada yang mengetahui kecuali orang itu sendiri. Nah, Oh begitu gitu. kan? Iya ya ya. Nah, lalu apa kaitannya ketika mengenal diri, kok tiba-tiba, mengenal Tuhan? Nah, ini Ah, ini. ini kan Nah, ini perspektifnya benang seperti apa nih? merahnya di mana, Ya ya. ya kan? Apa benar ketika mengenal diri, itu Tuhan terkenal dengan sendirinya atau dia mengenal Tuhan? Nah, Mhm, begitu. mhm, Nah, kita nggak bahas di situ dulu, kita, fokusnya ke diri dulu ya, diri. mhm, Artinya ada yang disebut ada, tetapi tidak bisa kita bahas dengan, panca indera. Artinya tidak dapat kita mengetahui dari informasi melalui panca indera, mmm, kan. mhm, Karena dia sangat bersifat pribadi dan tersembunyi, kan begitu. Nah, mhm, dan satu lagi, apa perbedaan antara diri, ya kan, mhm, dengan yang bersifat dzohir, ya kan. iya Apakah ya, diri itu identik dengan dzohir, batang tubuh gitu ya? batang tubuh, Mhm, ya kan? Kan tidak nih. Ya, mhm, berarti ada yang bersifat fisik, ya kan? Fisik itu mhm, berarti yang dapat kita cari informasinya dari panca indera, ya kan? Ada juga diri yang tidak kita dapat informasi dari panca indera, kan mhm, begitu. Nah, mhm, untuk mengetahui diri itu, maka seseorang itu harus masuk ke dalam dirinya sendiri. oh, Dan masuk ke dalam dirinya. Nah, maka mhm, dia akan melihat dirinya yang mhm, sebenar-benarnya. Artinya di sini, mmm, dia tidak dapat lagi ya menipu dirinya sendiri. Karena mmm, johir ini kan bisa saja menipu. mhm mhm Lo contoh lo pakai sorban, ya mhm, kan? iya, Lo pakai janggut, pakai gamis, lo mhm pakai mhm, celak kayak pakai tasbih, mhm, ya kan? iya, Orang melihat seakan-akan, pandangan orang lain, oh, ini orang ahli alim, ibadah, alim ulama, soleh, banyak ilmu, iya kan? iya, Karena itu kan hanya informasi yang didapat dari panca indera seseorang. iya Akhirnya iya, orang mungkin menghormati karena penampilan yang wow seperti iya, itu. Nah, nah, kalau orang itu sudah mengenal dirinya, maka dia tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri. oh Kan gitu ya, begitu. iya iya, Nah, nah, karena diri ini dia bersifat syir, rahasia. Hanya mhm, dia yang tahu, ya mhm, kan? Hanya mhm. contoh begini. Ini yang sederhana ya kan. Iya ya. Ketika orang itu mengenal diri, maka itu akan merubah karakter
karakter kepribadian, ya kan? Karakternya akan berubah, ya kan? Nah, sehingga orang itu akan merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan, Ya. ya kan? Nah, begitu kan? Nah, dan di situ yang dipertajam itu bukan pikiran, bukan mempertajam pikiran, bukan juga memperkuat ibadah yang bersifat ritual maksudnya itu. Ya, karena mengenal diri. Ya, Berarti dia tidak memperkuat yang bersifat ritual, tapi lebih mempertajam yang bersifat spiritual. Karena tadi kan barang siapa mengenal diri, maka akan mengenal ya Tuhannya. Atau barang siapa mengenal diri, maka terkenallah Tuhannya. Kan seperti artinya di sini dia lebih mempertajam rasa. Kan begitu ya, mempertajam rasa ya. Nah, yang ini boleh dikatakan apa dia bersifat metafisika, ya kan? Atau kalau lebih pendekatan kita bicarakan dia sangat psikologis, kejiwaan atau batin. Nah, tetapi kalau kita ngomong kejiwaan, kita ngomong metafisika, kita ngomong batin, itu pun sulit juga nanti orang mengerti memaknainya apa kan? Nah, jadi contoh misalkan yang orang itu apakah sudah mengenal diri atau belum, kan begitu nih. Nah, lalu bisakah orang mengklaim bahwa ia itu telah mengenal diri, ya kan? Nah, ya kan? Nah, bisa nggak dia mengklaim? Karena mengenal diri itu tidak bisa diklaim, karenanya harus berlaku di dalam kehidupannya sehari-hari. Karena orang bertasawuf itu kuncinya adalah orang yang mengenal diri. Tidak bisa dia disebut mengenal diri tidak bisa dia mengaku bahwa telah belajar tasawuf dalam teoritis ilmu tasawuf kalau dia tidak mengenal diri. Ya kan? Karena teoritis tasawuf kan ada, konsep-konsepnya. Itu kan konsep, itu omongan, itu cerita, itu informasi, argumentasi. Tetapi kalau dia tidak mengenal diri, maka dia tidak bisa berlaku di dalam keseharian. Kan tasawuf itu kan berlaku di dalam keseharian. Jadi harus itu ya. Harus itu. Harus itu. Nah, lalu kita cari. Ya kan? Kita cari, kita gali. Nah, sejak kenapa ini? Ketika kita mengenal diri, maka kita akan bisa membedakan apakah kita ini hanya sebagai setumpuk benda-benda atau barang-barang. Apakah kita sebagai otak, tulang, sumsum, darah, daging, kulit, bulu saja, atau kita hanya terdiri otak, jantung, limpa, ginjal, apakah itu saja kita nih? Itu tujuannya. Dengan kita mengenal diri, oh ternyata kita ini bukan hanya barang-barang, setumpuk barang-barang atau benda-benda yang bisa membusuk seperti otak, tulang, sumsum, darah, daging, kulit. Itu kan barang-barang yang membusuk. Berarti rusak yang bersifat jasmani ini hanya kerongkong saja. Nah, lalu pertanyaan kita lagi adalah untuk apa diri itu? Dikenali itu untuk siapa? Faedahnya untuk siapa? Kan gitu. Nah, dan lagi kalau jasmani ini bukan untuk kita. Kita dandan, kita pakai baju, kita berbaju rapi, itu untuk orang lain. Untuk orang lain. Penampilan gitu kan. Agar orang mungkin kita tuh lebih nyaman, lebih enak orang lihat, penampilan menarik. Jadi menghindarkan orang dari sangka-sangka yang tidak bagus misalnya kan. Jadi ketika orang berada di samping kita, orang merasa nyaman kan seperti itu. Nah, kan itu. Nah, kalau mengenal diri ini pribadi sifatnya untuk dia. Untuk dia. Gitu. Nah, untuk dia. Nah, orang lain, keluarganya merasakan. Nah, berefek. Iya, berefek dia merasakan. Sebelum mengenal diri, setelah mengenal diri, itu terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Ya kan begitu. Nah, dan juga dia akan mampu membedakan apakah dia ini hanya sebagai hewan natik, hewan natik, artinya memang dia sifat binatang manusia, tetapi masih ada sifat-sifat hewan di situ. Nah, makanya kan manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat, tapi juga bisa lebih rendah daripada binatang. Kenapa? Iya. Nah, kan itu. Kenapa dia diberikan hati, tapi dia tidak pernah mempertajam itu?
Nah, kan itu. Hmm. Sedangkan binatang kan nggak kebagian tuh kalbu. Iya. Atau disebut nanti, nah, mengenal diri itu bermuaranya kemana muaranya? Muaranya adalah kalbu mukminin baitullah. Itu muaranya di situ Oh nanti. gitu ya. Nah, muaranya Hmm. baitullah itu. Ya kan? Nah, di Hmm. sini. Nah, karena itu memang wajib atau tidak, harus atau tidak, itu Hmm. kembali kepada pribadi masing-masing. Hmm. Contoh misalnya, eh, kalau kita di Quran itu kan terimanya begini. Orang sabar itu besertaku, kata Allah. Berarti, Hmm. Ya. ya, boleh kita maknai begini. Orang sabar tuhnya selalu beserta Allah, Ya. ya kan? Ya. Nah, bisakah sabar itu kita lihat? Enggak. Enggak, kan Enggak. sabar itu nggak bisa dilihat. Hmm. Bisakah sabar itu diomongkan? Bisa. Hmm. Tetapi ketika kita memerlukan sabar itu, sabarnya hilang. Oh gitu ya. Ketika kita tidak memerlukan, Hmm. kita enak aja ngomong sabar, sabar. Karena waktu itu kita tidak memerlukan lagi si sabar itu, ya Oh kan? gitu. Ya, waktu kita tidak memerlukan sabar itu hadir pada diri kita ngomongnya enak. Oh, sabar, Pak, sabar, Iya. sabar. Tetapi pada saat kita memerlukan sabar itu hadir pada diri kita, ternyata sabar itu tidak ada. Iya bisa Artinya, nggak kalau hadir. kalau kita tidak ada memiliki kesabaran itu, tidak dihidayahkan kepada kita, berarti selama orang itu tidak berada dalam kesabaran, maka dia jauh daripada Allah. Oh gitu Ya. ya. Bukan Allahnya yang jauh, dianya yang jauh, gitu, kan Oh, gitu. begitu. Dianya yang dia menjauh dari Allah itu sendiri, Oh ya. kan begitu. Ya, ya. Nah, inilah kenapa bukan penting tidak penting sebenarnya ya, tetapi ini juga perlu dikaji, anggaplah, ya kan, dikaji agar kita dapat memaknai hidup ini lebih sempurna. Kenapa? Karena Allah menjadikan manusia itu dengan sempurna. Nah, kan gitu. Jadi Nah, letaknya lihat, di situ ya. dia dengan sempurna. Kenapa? Ada yang datang dari yang maha suci, ya kan? Nah, kita ini kan bukan hanya seongkok daging nih yang bernapas kan gitu. Napas kan bisa terhenti. Nah, ketika napas terhenti, ya, apakah kesadaran itu juga terhenti? Iya kan? Iya, ya. Nah, mengenali itu kan juga intinya nanti kesadaran. Kesadaran, orang-orang yang sadar dia gitu. Nah, gitu kan. Nah, jadi itu. Nah, karena itu nah, dengan mengenal diri, maka nanti dia akan mendapatkan sesuatu pengetahuan yang bersifatnya tuh sangat khusus ya, sangat khusus. Sangat khusus, dan itu bersifatnya itu juga hidayah di situ. Nah, dia mengetahui apa yang datang dari yang maha suci. Apa itu? Nah, di kita ini kan ada di diri kita nih yang datang dari yang maha suci. Ya kan? Luar biasanya. Yang datang dari yang maha suci tadi, ya kan? Ketika kita sudah ada kerongkongnya ini, nah kan, ada kerongkong diberikan bermacam-macam di sini, ada akal, ada pikir, ada hawa nafsu segala macam. Panca Nah, indera ya. ya. Yang datang dari yang maha suci itu kita kotori. Kita kotori dia. Yang datang dari maha suci itu kan kita kotori. Ya kan? Ya, ya. Kita kotori sehingga ya disebut najis batin. Najis tapi bersifat batin. Nah, kalau najis yang bersifat johir, itu bisa kita selesaikan dengan hukum fikih. Tapi kalau najis yang bersifat batin, bagaimana cara pembersihannya? Karena dia bersifat batin. Nah, bisakah kita melihat najis yang bersifat batin itu? Nah, itulah kenapa disuruh mengenali agar kita melihat najis yang bersifat batin. Oh gitu ya. Jadi gimana kalau menurut Bang Eka sendiri, jelaskan lebih ke dalam dikit lah perkara ini. Begini. Ada yang di kita ini ada, ya kan? Sejak lahir itu ada, ya kan? Berproses tetap ada, bahkan sampai tua pun ada, ya kan? Nah, di Nabi itu tidak ada. Apa itu? Ya kan? Yang di kita ada, di Nabi tidak ada. Ya kan? Yang di Nabi ada, di kita harus mencari. Nah, itu apa? Iya, itu kita cari. Ya kan?
cari guru, cari apa, cari orang yang memang sudah dikehendaki, Heeh. yang mereka mana orang itu di dirinya tuh menampung kalbu mukminin baitullah itu, Mursyid-mursyid gitu ya? ya enggak juga sih kan, Oh gitu ya? oke lah kalau bilang mursyid ya silakan, tapi kita juga mudah-mudahan ketemu dengan orang-orang itu di mana mereka tuh memiliki jiwa yang agung, Heeh. kepribadian yang agung. Wah, kan begitu. Sebagaimana Rasul Iya, nah heeh. di kita ini kan sejak mana ada? Apa yang ada? Kita suka marah, suka benci, suka dendam, sangkal, resah, gundah gulana, Iri. galau, iri, dengki, segala macam, Iya, ya kan? Nah, itu sudah ada sejak kecil. Ada nggak anak kecil itu yang nggak nggak memiliki marah. marah tuh? Ya pasti. Ya pasti. Dia kalau mau Jengkel, benda, kesel. ya Iya. kan? Kalau mau sesuatu, Mhm. kalau nggak diturutin dia guling-guling tuh. Iya, Nah, merengek-rengek. ada kan? Iya. Anak 12 tahun, 5 tahun ada kan? Nah, Nah, sekarang kita lihat di umur 50 tahun ada nggak juga sifat seperti itu? iya, Ya selalu ada. mengikuti, selalu Ada mengikuti. dia. Umur 50 tahun ketika berebut warisan Mhm. bisa saja bunuh-bunuhan. Iya, bisa. Ya kan? Bertengkar Bahkan antar saudara. umur 50 tahun sudah berumur nih, bisa jadi dia bunuh saudaranya, bahkan yang muda juga umur 25, 30, ketika dia menginginkan sesuatu, emaknya bisa dibunuh. Saudaranya bisa dibunuh. Nah, ada apa ini? Apa sebenarnya yang terjadi pada dia? Padahal dia diberikan akal, kemampuan berpikir. Nah, ternyata akal itu tidak mengetahui salah dan benar. Nah, kalau akal itu mengetahui salah dan benar, maka tidak ada kejahatan di muka bumi ini. Nah, makanya disuruh mengenal diri. Karena akal itu pada dasarnya tidak mengetahui salah dan benar. Kan begitu. Iya. Ya kan? Akal pikir itu. Dia tidak tahu salah dan benar. Makanya ada hukum itu kenapa? Karena akal tidak tahu salah dan benar. Dibikin hukum, bikin diatur gitu. Oh, gitu. Nah, menurut saya seperti itu ya. Nah, makanya itu. Nah, jadi, nah di sini tadi kenapa sih kita kan mengenal diri itu ada mengenal diri kita sendiri lebih dalam lagi, masuk ke diri kita. Caranya ada nggak itu, Bang Eka? Ada caranya, ya kan? Nah, mungkin bisa kasih kisi-kisi penjelasan ada gitu loh. caranya. Nah, ya kan? Nah, misalkan begini. Contoh Nabi Muhammad misalkan ya, karena kita Nabi nih ya, kita mengambil bagaimana perjalanan. Tauladan ya. Perjalanan Rasulullah dalam kesehariannya, berkeluarga, bermasyarakat, bersahabat, berdagang, ya kan? Nah, ya kan? Nah, bagaimana dia? Nah, lalu ada suatu saat Nabi Muhammad tuh pulangnya agak malam dia. Dia pulang agak malam kan. Karena mungkin dia sibuk ya, agak malam. Dia pulang ke rumah agak kemalaman, dia ngetuk pintu. Ngetuk pintu dia. Istrinya masih tidur. Mungkin kena kecapean ya. Nabi Muhammad mungkin dia nggak mau nyusahin istrinya, mungkin capek istirahat ya. Dia tidur di depan pintu. Ada riwayat itu ya. Ya, nah ketika Nabi pagi dia bangun, Nabi minta maaf. Kenapa? Ya itu. Nah, apakah sifat batiniah seperti itu? Sifat batiniah seperti itu ada di kita. Iya, kan begitu. Ada nggak di kita itu? Nggak ada. Boleh dikata minim lah. Nah, kenapa? Inilah Muhammad itu memiliki jiwa yang agung, kepribadian yang agung. Gitu. Nah ini, nggak ada Nabi marah, nggak ada dia bentak-bentak istrinya, nggak ada. Ya kan? Makanya Nabi Muhammad itu kan dia menyempurnakan akhlak. Akhlak di sini maksudnya menyempurnakan akhlak, maksudnya menyempurnakan jiwa-jiwa manusia, menyempurnakan pribadi-pribadi manusia agar kelak dia menjadi manusia yang sempurna, bukan setengah-setengah manusia maksudnya. Setengah binatang lah ya. Kan itu. Kita jangan setengah-setengah. Makanya Allah itu menjadikan manusia dengan sempurna bukan dalam pengertian johir. Kalau johir bisa saja tidak sempurna. Ada yang buta, ada yang tuli. Cacat, ya. Tapi meskipun dia buta, meskipun dia tuli, tetap dia sebagai manusia sempurna. Kalau batinnya itu terhubung dengan Rasulullah. Kita sekarang kan tidak sejaman dengan Rasulullah. Kita tidak mengenal dia, ya kan? Tidak pernah ngomong. Tetapi dalam konteks batinnya kita bisa saja terhubung apabila apa yang ada di balik dada Rasulullah itu sampai ke kita. Nah, kan seperti itu.
Kemudian kalau proses mengenal diri itu gimana Nah, begini. caranya? Nah, di sini Apa ada ada anak ritual Rasulullah khusus? itu, ada satu amalan Rasulullah Mhm, yang Rasul selalu mengerjakannya itu. Apa apa amalan Rasulullah? apa? Rasulullah itu sehari beristighfar 70 kali. Gitu. Padahal padahal dia kan nabi nih, nggak Nah, mungkin dia salah. ya maksum ya, maksum. Maksud dia nggak mungkin nabi berbuat salah, nggak Ah, mungkin nabi berbuat dosa, ya ya kan? ya, Karena karena dia, dia terjaga. iya dia sangat terjaga, ya kan? Ah, Jiwanya sangat terjaga. Nggak ada yang bisa masuk gitu. bahkan Nabi itu iblis nggak pun bisa, terbakar ya. dia nggak bisa masuk. Ibarat sebuah Tiang itu tiang, ya bakal kan? Nabi berdiri ya. itu ibarat sebuah tiang jiwanya itu. Tiang itu nancep di dalam laut, Yang paling dalam ya. ya nancep dalam, yang tinggal cuman ujungnya. Bagaimana badai menghantam, Hmm. itu tiang nggak goyang. Oh, itu Muhammad tuh jiwanya itu. Oh gitu ya. Atau Sangat seperti luar Muhammad biasa. itu seperti tanduk di dalam telur. Bukan telur di ujung tanduk. Nah, kita ini kadang-kadang seperti telur di ujung tanduk. Seperti ritual kuat, spiritualnya nol. Nah, ini yang jadi persoalannya. Jadi Secara sebenarnya johir sering melakukan, tapi ya, batinnya kotor ya, seperti itu ya. ada najis di situ. Najisnya ada, kan gitu. Jadi metode yang paling mudah itu istighfar itu ya, Ya, istighfar. beristighfar. Apa yang dipukul? Agar kita tidak menjadikan nafsu itu sebagai Tuhan. Itu syirik kafir. Syirik yang paling tersembunyi itu menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Jadi harus dipukul dengan istighfar. Nah, lalu kita pukul dengan istighfar. Astagfirullah. Kita pukul atau kita galau misalnya. Atau pokoknya efek-efek negatif Ya. dari batin itu seperti iri, dengki, itu marah pukul, itu ya, kita pukul dengan istighfar. kita harus sadar, oh itu sesuatu yang nggak baik gitu. Pukul dengan istighfar. Karena kalau dia istighfar itu pemukulnya. Gitu ya. Agar nanti sampai ia berada pada keadaan yang disebut kalbu mukminin baitullah. Begini. Jangan batang tubuh ini hanya dijadikan sebagai kuburan binatang. Perut ini jangan hanya dijadikan sebagai tempat kuburan binatang. Kan? Iya, maksudnya mana? Daging sapi masuk, daging ayam masuk, daging ikan masuk, kan? Hanya perut kita ini hanya menjadi kuburan binatang. Tapi jadikan juga batang tubuh ini sebagai apa? Qalbu mukminin baitullah. Ya kan? Maksudnya gimana itu, Bang? Itu maksudnya apa itu qalbu mukmin baitullah? Dalam keadaan yang hening. Apa harus bertapa gitu? Enggak perlu bertapa, itu dia enggak meditasi. Enggak perlu meditasi, enggak ada meditasi. Karena Islam tidak mengenal meditasi. Islam enggak pernah bertapa, enggak ada. Islam tidak mengenal namanya tapa, meditasi, itu enggak ada di sini. Ya ada hanyalah bagaimana kita bisa mengenali sesuatu yang tersembunyi di balik yang bersifat fisikal, bersifat fisik. Yaitu jiwa tadi. Ya, kan gitu. Nah, kemudian mengenali najis-najisnya, kotor-kotornya itu. Ketika orang itu mengistighfar, ketika dia marah, dia istighfar, dia tidak mengikuti marah ini. Nah, dia yang beristighfar itulah yang disebut di diri. Itu dia mengenal sudah, kalau dia mengikuti yang nafsunya tadi, berarti dia sudah tunduk kepada nafsunya. Dia lebih mengikuti bisikan-bisikan setan. Karena setan itu musuh kamu yang paling nyata. Nah, apakah mampu panca indera memberikan informasi tentang keberadaan setan? Sedangkan setan itu musuh kamu yang paling nyata. Nggak mungkin kita melihat setan itu dengan mata. Nggak mungkin kita mendapatkan informasi keberadaan setan itu dengan mata. Ya kan? Nah, harus masuk ke dalam diri kita. Baru di situ akan terlihat. Baru di situ kita melihat, ini ya yang dimaksud setan itu. Nah, lalu kau bunuhlah setan itu. Selain istighfar apa lagi, Bang? Nggak ada. Tidak ada lagi. Kenapa? Karena itu yang dilakukan Nabi. Istighfar. Karena kunci tasawuf itu ada tidak mengotori apa yang datang dari yang maha suci. Nah, gitu. Dengan tidak mengotori itu artinya najis itu sebenarnya ujian ya dalam bingkai
interaksi manusia, kita berinteraksi manusia kan pasti itu akan terluap gitu loh. Iya. Kita kalau melihat orang pakai sesuatu, rasa iri timbul. Ya. Nah, orang kalau pakai baju seksi nih laki-laki jadi tertarik. Ya. Nah, kan itu. Kemudian apalagi orang ketika memicu kita tersinggung jadi marah kan. Ya. Itu berarti kan najis itu, kotor-kotor itu. Nah, begini. Ketika orang itu marah, diikutinya marah itu. Ya kan? Ya. Diikutinya. Nah, ketika napas terhenti, ya kan? Ya. Yang mana yang berurusan di akhirat? Yang mengikuti marah itu, itulah dia yang jiwa yang dalam keadaan jahil. Diri yang keadaan jahil. Itu. Dan merugi. Iya. Kan dia tuh, jiwa-jiwa yang tenang. Dia harus hati-hati ya. Setiap langkah itu kalau menjurus pada misalkan ada teman-teman kita kan sering naik diskotik. Minum miras overdosis ditambah dengan koplo dan sebagainya. Ya. Itu kan perbuatan yang kenapa jadi diharamkan narkoba, diharamkan? Kenapa? Kalau napasnya berhenti, berarti dalam kejahilan itu jiwanya. Di dalam kejahilan. Nah, jadi kenapa? Karena minuman, obat, drug itu dapat merusak apa yang datang dari Yang Maha Suci. Hanya dia memuja nafsu, memuja kesenangan. Itulah disebut hubud dunia. Hubud dunia itu bukan orang yang kaya. Misalkan orangnya kerja nih, pagi kerja, pulang maghrib. Itu bukan hubud dunia. Itu orang yang rajin bekerja. Tapi hubud dunia ini adalah, contoh misalnya, istri ngasih kita makan, menyiapkan kita makan, ya kan, dikasih di meja. Tiba-tiba makanan itu keasinan. Tidak enak. Enak. Oh, banting itu nasi. Atau banting nasi ya. Atau omongan dibanting nasi, lo omong ya. Itu orang yang tidak pernah bersyukur. Satu. Kedua, orang itu telah jauh sekali tersesatnya. Walaupun dia rajin sholat sekalipun. Berarti dia tidak mendapatkan apa-apa dengan sholatnya itu. Jadi sholat itu intinya apa? Mencegah. Nah, contoh sholat itu ya, 5 waktu dikerjakan, ini 5 waktu di sholat, tapi satu tidak mendapatkan apa-apa. Ya kan? Orang mengerjakan sholat itu tidak mendapatkan apa-apa. Itulah orang di dalam kerugian. Ya kan? Sholat itu sampainya cuma di sejadah saja kan. Nah, nggak nyampe dia ke miqratun mukminin. Artinya harus memperhatikan batin ya, jiwanya ya. Iya. Makanya di Quran itu ada nanti doimun, ada lagi ntar saya buka. Kalau doimun itu nanti kalau dibuka kan agak anu tuh. Salat doim. Jadi antara spiritual dengan ritual, ya ini harus jelas nih. Yang mana? Nah, makanya di sini disuruhlah orang tuh mengenal dirinya. Mengenal. Jangan hanya memperkuat ibadah bersifat ritual. Tapi Islam itu kan penyerahan diri. Pasrah itu. Iya. Berserah diri. Kalau orang tuh berserah diri, menyerahkan diri, ngapain dia marah? Ngapain dia kecewa? Kalau itu sudah takdir harus diterima gitu. Takdir itu kan sesuatu yang terjadi di mana kita tidak mengetahui bahwa itu akan terjadi. Ya. Gitu kan. Ya kan? Iya. Kita duduk ini juga takdir, kita ketemu ini juga takdir, ya kan begitu. Kita lahir juga takdir. Nah, ya kan gitu. Mengimani sesuatu yang terjadi, ya itu juga sesuatu disebut iman. Tetapi begini, kalau kita tidak mengenal diri, bagaimana kita bisa menerima takdir kalau kita tidak mengenal diri? Akhirnya orang putus asa, kecewa, gantung diri. Ya, Allah tuh kenapa sebesar apapun dosa di muka bumi ini, Allah tuh berfirman dalam terjemahnya begini. Rahman Rahimku, kata Allah. Itu lebih besar ketimbang murka. Wah, ya kan? Ya. Itu. Rahman Rahimku itu lebih besar daripada murkaku. Sebesar apapun dosa di muka bumi ini, Allah itu maha pengampun. Nah, ya kan gitu. Nah, tetapi kuatnya dorongan nafsu manusia, akhirnya dia tidak mengimani ampun Allah. Dia lebih mengikuti setan. Lebih mengikuti bisikan setan waswisu fi sudurin nasnya itu.
minaz jinnati wan nas juga kan. Ya Bisikan-bisikan kan? ya. Dia lebih mengikuti itu. Akhirnya dia terjebaklah dalam keputusasaan dan berakhir apakah dengan racun di tiang gantungan atau terjun melompat dari gedung yang tinggi. Akhirnya itulah disebut jiwa-jiwa yang menyesali diri. Nah gitu. Nah di situ. Jadi butalah ia tentang kehidupan akhirat, dibutakan ia tentang surga, Jadi dibutakan tentang neraka. tata cara itu banyak Hmm? yang saya mengenal diri kan tata cara itu banyak ya. Misalkan bergabung dengan Toriko ini, bergabung dengan ini. Baik. Cuman yang terpenting di sini adalah cukup istighfar aja ya. Iya, esensinya kan di situ. Orang mengenal diri itu, esensinya mengenal diri itu dia istighfar. Itulah yang disebut sehebul istighfar, yang sebenar-benar istighfar itu. Terus kemudian kalau setelah kita mengenal ini ya, artinya kita harus memperhatikan jiwa kita kan. Ya. Kemana kita melangkah, apa yang kita respon kita terhadap banyaknya interaksi. Ya kan, saya sendiri misalnya berinteraksi dengan anak itu kadang-kadang kan timbul emosi. Nah kan seperti itu nih. Ini kayaknya anak istri itu seperti ujian gitu loh bagi kita kan. Anak istri itu memang ujian. Kita diuji anak istri, ya kan? Iya. Nah, tetapi ketika orang itu mendapatkan istri yang cerewet, beruntung dia. Kenapa? Karena dia akan belajar bagaimana bijak. Bagaimana merespon gitu ya. Gitu aja. Nah, apakah kita itu tersesat dengan nafsu ataukah menghentikan itu? Kan gitu. Nah, ketika orang mengenal diri, dulunya dia marah, dia marah. Ketika dia mengenal diri, maka perlahan-perlahan ada perubahan di dalam kehidupan. Jadi itu salah satu jalan tasawuf seperti itu ya? Itu tasawuf. Itu tasawuf. Yang sederhana paketnya ya. Itu inti tasawuf, kunci tasawuf itu. Lo bukan menghafal teori-teori yang ada. Banyaknya konsep itu. Tasawuf itu kan cuman bukan omongan, bukan cerita, bukan dongeng-dongengnya, ya kan? Bukan itu, bukan sejarah-sejarah yang para wali, menyampaikan. Tetapi inti tasawuf itu adalah tidak mengotori. Tapi kalau terkotor sedikit, istighfar. Ya kan, istighfar. Tapi itu kalau berulang-ulang nggak masalah. Apakah wajar? Begini. Kalau kita bicara tauhid kalau bicara sifat misalnya hayat, ilmu, qadrat, samak, basar, kalam itu sifat Allah. Nah, sifat Allah itu yang dikotori. Iya. Gitu ya. Kamu ini kan hayat, ilmu, qadrat, samak, basar, kalam. Ya sifat 7 lah, sifat mani lah, sifat 7 itu. Ada kan di lo nih? Kamu ada kan? Nah, apa tuh kalau dikotori itu? Kan? Jangan dikotori itu. Kalau sudah terkotori, istighfar. Gitu ya. Tapi kalau kita berinteraksi itu selalu kan marahnya dulu cepet, kemudian berkurang itu nggak masalah ya. Wajar saja ya. Paling tidak, lo pernah mengakui kalau kita salah gitu ya. Iya. Ya mengakui salah. Jangan merasa benar di hadapan Allah hanya karena kemampuan kita berbuat amal ibadah. Jangan merasa kita mengklaim diri kita itu sudah dekat kepada Allah hanya karena kita rajin mengerjakan sholat. Hanya jangan merasa kita dekat kepada Allah hanya karena kita ini puasanya kuat. Itu hanya pengakuan klaim. Dan Allah tidak mengambil faidah semua itu. Apakah ketika kita mengenal situ, mengenal diri, Allah mengambil faidah? Tidak. Makanya di firman Allah di Quran itu kan terjemahnya begini, kan ada tuh. Sesungguhnya manusia itu kan mereka tuh di dalam kerugian, tapi mereka tuh tidak menyadari sesungguhnya mereka tuh menganiaya diri mereka sendiri. Allah tuh tidak pernah menganiaya. Enggak ada Allah tuh. Allah tidak memiliki sifat penganiaya tuh enggak ada. Manusialah yang menganiaya diri mereka sendiri. Yang pengen masuk neraka itu manusia itu sendiri. Allah tidak menghendaki manusia itu masuk neraka. Tapi manusia itu sendiri yang memilih jalannya sendiri. Makanya mereka itu, manusia itu akan dibalas dengan perbuatannya sendiri. Ya kan begitu. Nah jadi harus memang apakah mau tidak mau atau sudi tidak sudi ya kan, menerima atau tidak, harus kita tuh menyelami diri kita lebih dalam, mempertajam rasa,
bukan mempertajam pikiran. Nah, kemudian korelasi yang dari awal tadi tentang sebuah ungkapan mengenal diri, niscaya dia mengenal Tuhannya, itu seperti apa? Nah, Konteksnya begini. itu. Nah, Apa itu sebuah ungkapan saja atau itu kita bilang oke lah, aku mengambil maknanya. Perkataan itu ada sesuatu yang dapat kita ambil. Ya kan? Begini. Kalau dikata hitunglah dirimu sendiri kan begitu. Mengenal diri juga kan. Nah, begini. Ketika orang itu mengenal diri, maka dia akan mengenal Tuhannya. Atau begini, barang siapa mengenal diri, maka terkenallah Tuhannya dengan sendirinya. Kan begitu ya. Ya kan? Karena panca indera kita tidak mungkin mampu membawa kita untuk mengenal Allah. Panca indera kan nggak mungkin mampu membawa kita untuk mengenal Allah. Karena informasi yang diberikan panca indera itu sangat terbatas dan tidak mungkin benar selalu. Nggak mungkin ada kebenaran absolut, tidak mungkin di situ. Ya kan begitu. Nah, artinya tentu kita harus masuk ke dalam diri kita, ya kan? Ya kan. Nah, caranya itu Mas memperhatikan gejolak-gejolak itu ya. Mempertajam. Makanya kan disebut tadi kan mengenal diri. Nggak perlu menghening atau perlu lah bertapa. Nggak perlu tapa tuh nggak. Yang penting ketika kita ini emosi langsung dihentikan gitu. Tapi orang yang sudah mengenal diri, dia menggeluti itu, berlaku dalam keseharian, orang itu di dalam halwat, bukan masuk halwat, tapi di dalam halwat. Maksudnya apa ini? Maksudnya kan, kalau masuk halwat, mengkhususkan diri masuk halwat, bikin kamar, ya kan, berening, itu orang masuk halwat, bukan di dalam halwat. Masuk halwat belum tentu di dalam halwat. Nah, kalau orang yang seperti itu, yang tadi, yang dia istighfar, berjalan, pokoknya setiap kali interaksi itu selalu dia tuh itu, berlaku dalam keseharian. Nah, itu orang yang di dalam halwat namanya. Jauh dalam halwat. Jauh lebih efektif itu. Melihat ya. Karena dia merasakan langsung, menjalani langsung, praktek langsung. Kan dia merasakan meskipun tidak sempurna prakteknya, meskipun ya kan? Dalam tahap-tahapan. Iya, benar. Dalam tahap-tahapan, ya kan? Itulah proses. Jadi dia merasakan bagaimanakah perjalanan iman itu. Kan? Dia manisnya tahu, iman itu ya. Dia manis pahitnya iman bahkan, itu kayak apa. Bahkan ketika kita ada perubahan tuh pasti berdampak kepada orang sekitar ya. Keluarganya, kepada anak istrinya berdampak ya. Karena tentu yang datang kena kalau sudah dalam keadaan itu dia membawa rasa nyaman dan aman. Iya. Ketika sudah merasa aman, nyaman di sini, terjadi perubahan. Nah, itulah rumahnya itu sudah di dalam kalimat la ilaha illallah. Meskipun tidak ada tulisan kaligrafi di rumahnya la ilaha illallah, tapi sudah di rumahnya tuh di dalam benteng la ilaha illallah. Gitu ya. Ya kan? Di dalam benteng itu dia. Kenapa? Barang siapa yang berada di dalam bentengku, kata Allah, maka tidak ada satupun yang mampu menyentuhnya. Nah, orang yang dalam keadaan batin yang bening hening itu, dia berada dalam benteng Allah, sehingga tidak ada satupun yang mampu menyentuhnya. Gitu. Tidak ada satupun yang menyentuhnya. Dia seperti tiang yang di tengah lautan, pribadi agung seperti pribadi agung Rasulullah ya. Meskipun enggak 100% tapi setidaknya mencapai ke sana sehingga terjadi koneksi antara jiwa Rasulullah dengan jiwanya itu, atau kata ruhaniyah Rasulullah itu dengan ruhaniyah itu terhubung, terkoneksi dalam satu frekuensi, meskipun dalam gelombang yang berbeda. Artinya gelombang kita kan macam-macam nih, akan terhubung dia. Iya. Nah, jadi dia merasakan, ya kan, langsung gitu. Maka disebutlah halwat jalan. Namanya halwat jalan. Orang yang di dalam halwat, tapi halwat jalan. Maksud halwat jalan itu dia tetap bermasyarakat, dia tetap bekerja, dia tetap berdagang. Dia menjalani tasawufnya itu langsung. Dia menjalani tasawuf itu dalam keseharian, bukan dalam konteks ritual. Ya kan? Dalam bentuk bacaan-bacaan, enggak. Dia langsung. Langsung sifatnya. Enggak melalui metode-metode
yang lain-lain enggak. Nah, Dia kemudian langsung ke situ. terakhir konteks pertanyaan dari awal tadi adalah setelah kita mengenal diri, terus ngapain kita? Nah, gitu loh. setelah dia mengenal diri, bukannya ngapain. Ya, apa? Ya. Apa yang harus dilakukan itu? Dia setelah mengenal diri, maka terjadilah perubahan kepada dirinya, kepada kepribadiannya, ya kan? Yang dulu kepribadiannya tuh jiwanya tuh keras, ya kan? Menjadi lembut. Ya, gitu ya. Akhirnya dia akan disebut termasuk yang disebut di dalam firman Allah itu, yang terjemahnya itu kan orang sabar itu beserta. Nah, kalau dia beserta Allah, itu Allah yang mengakui, bukan orang itu yang mengklaim beserta Allah. Dalam bahasanya misalkan ada juga nih, inni wajjatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Ya. Begitu. Ya. Bahkan kalau di dalam kalau orang Sunda itu kan contoh, nah itu yang dimaksud. Salat sama juga kan. Kalau orang sudah dia tadi itu berjalan kan, dia berjalan halwat jalan tadi, dia pukul dengan istighfar, bila ada resah pukul lagi, dipukul lagi kan itu. Dia merasakan pahit manisnya iman itu. Karena jalan menuju iman itu pahit, sunyi, sepi, pedih dan perih. Oh, itu jalannya. Gitu ya. Dia merasakan semua itu. Ya kan? Dipukul terus tuh. Nah, akan nanti itu akhirnya hidup dia tuh untuk Allah. Sholat, ibadah, hidup, mati untuk Allah. Bukan untuk nafsunya, bahkan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, di situ. Oh, seperti itu. Iya. Akhirnya Yasin itu ada namanya salamun qawlam mir rabbir rahim. Allah menyampaikan salam kepadanya. Nah, itu. Bukan kita yang mengakui. Bukan kita yang mengakui. Oh, sudah dekat dengan Tuhan. Iya. Itu klaim. Kalau Allah yang mengakui, siapa yang bisa bahas? Jadi mengenal diri itu sebenarnya mudah ya untuk mengenai sesingkat itu ya. Nggak perlu banyak kamus-kamus. Allah tuh nggak ada kalau mempersulit, nggak ada. Kita yang bikin sulit sebenarnya. Kitanya yang bikin sulit gitu. Dengan banyak metode. Iya. Tapi perlu diingat, Allah tidak berhajat dengan kita. Seperti kita nggak ada hak. Allah tidak berhajat itu. Tidak berhajat. Tapi Allah akan menyebut orang itu. Seperti Allah menyebut kepada Muhammad. Muhammad itu kekasihku. Sallu ala Muhammad. Nah, bukan Muhammad yang mengakui bahwa Allah memujinya. Meskipun perkataan itu, kalam qadim itu keluar di antara dua bibir Muhammad. Oh, gitu ya. Nah, kenapa jadi kita memuji Muhammad? Karena Muhammad itu memiliki jiwa yang agung. Jiwa yang datang dari yang maha suci. Gitu. Oke, Bang Eka, untuk sesi pengenalan diri ini mungkin kita bisa akhiri. Nanti kita akan bertemu membahas banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang dititipkan oleh teman-teman. Mungkin untuk saat ini saya ucapkan terima kasih. Oke.